Halo pemirsa, kita berjumpa kembali dalam program Gajana News, informasi berita terkini bersama saya Angelina Maharani dan inilah headline berita hari ini. Pedagang bendera musiman pidi omset jutaan jelang HUT RI. Kofifah ajak generasi muda teladani semangat pahlawan trip. Berita pertama hari ini, pemirsa, menjelang peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia, pedagang bendera musiman mulai bermunculan di sejumlah wilayah Kota Malang. Salah satunya Anton, pedagang bendera merah putih dan umbul-umbul di Jalan Raya Tlogomas, Kecamatan Lowokwaru, yang telah menjalani usaha musiman ini selama 31 tahun. Anton mulai membuka lapaknya sejak 26 Juli, meski pembeli belum terlalu ramai. Permintaan bendera sudah mulai datang setiap hari dari warga yang bersiap menyambut momen Hari Kemerdekaan Indonesia. Harga bendera yang dijual Anton beragam, mulai dari Rp15.000 hingga Rp100.000, tergantung ukuran dan jenisnya. Tahun ini, terdapat kenaikan harga sekitar Rp5.000 karena meningkatnya harga bahan kain. Pedagang bendera Anton menargetkan peningkatan penjualan dalam beberapa pekan menjelang 17 Agustus. Pada kondisi ramai, pendapatan dari penjualan bendera bisa mencapai sekitar Rp25 juta. Pendapatan tersebut diperoleh melalui sistem kerjasama dengan 6 orang pekerja yang membantu menjual bendera di sejumlah lokasi. Masih mendingan. Iya. Itu harga benderanya biasanya berapa? Kalau bendera ukuran 120 per 80 itu harga jual itu antara 25 sama 20. Yang ukuran 30 90 15.000. Untungnya kan Mbak, nanti barang dikembalikan semua dikompensasi gitu berapa gitu. Cuman anak bos saya 6 gitu menjual saya. Nah ini kalau nggak laku kan disimpan. Yang kotor-kotor nanti digunting, dibuat tali. Terpengaruh juga yang online. Cuman saya nggak sini saja. Kadang sama orang itu ada yang beli online, cuman barangnya kan Mbak beda. Ada pengaruhnya gitu. Cuman kan kadang orang, saya beli online, barangnya nggak sesuai gitu. 5 meter ada yang 10 meter. Kalau 5 meter harganya berapa? 100.000. Kalau 10 meter? 175. 175.000. Iya. Sampai tanggal 16. Tanggal 16. Iya. Adapun puncak ramainya pembeli biasanya terjadi pada 1 hingga 4 Agustus. Setelah itu, jumlah pembeli kembali normal hingga mendekati peringatan Hari Kemerdekaan pada tanggal 16 Agustus. Dari Kota Malang, Angel melaporkan. Berita selanjutnya, Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa menghadiri peringatan ke-79 pertempuran Jalan Salah yang digelar di Taman Makam Pahlawan atau TMP Trip Kota Malang pada Jumat 31 Juli 2026. Kegiatan diawali dengan upacara penghormatan dan dilanjutkan dengan prosesi penaburan bunga sebagai bentuk penghormatan dan pengenangan atas jasa para pahlawan Tentara Republik Indonesia Pelajar atau TRIP yang gugur dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia.
Peringatan ke-79 Pertempuran Jalan Salah tidak hanya menjadi momen untuk mengenang jasa para pahlawan, tetapi juga menjadi sarana menumbuhkan semangat nasionalisme dan cinta tanah air kepada generasi muda. Dalam rangkaian kegiatan turut ditampilkan aksi teatrikal Pertempuran Jalan Salah yang kini dikenal sebagai Jalan Pahlawan Trip oleh komunitas renaktor untuk menggambarkan kembali heroisme para pelajar pejuang. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyampaikan bahwa pada tahun 1947, para pelajar berjuang dengan persenjataan sederhana demi mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang saat itu baru berusia 2 tahun. Menurutnya, semangat juang tersebut tetap relevan hingga saat ini dan harus diwujudkan melalui penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, serta penguatan persatuan bangsa. Begini, tadi itu fragmennya sederhana dan pendek, tapi pesannya adalah, kebayang nggak sih anak-anak SMP, SMA, perjuangan saat itu mempertahankan kemerdekaan. Kita baru 2 tahun merdeka, lalu kemudian Belanda datang lagi, dan mereka berjuang dengan menggunakan senjata apa adanya. Dulu ya, perjuangannya menggunakan senjata yang mereka memungkinkan akses. Nah, sekarang senjata kita IT, senjata kita adalah ilmu pengetahuan, senjata kita adalah kebersatuan, kebersamaan, kegotong royongan. Jadi saya rasa kita semua punya tugas yang sama untuk menjaga kemerdekaan Republik Indonesia. Itu ya, dengan profesi masing-masing, dengan unit masing-masing itu ya. Sementara itu, Ketua Umum Pusat Paguyuban Mastrip Destri Damayanti menegaskan bahwa nilai-nilai perjuangan para anggota TRIP harus terus diwariskan kepada generasi muda. Semangat perjuangan tidak boleh berhenti pada generasi pejuang maupun keturunan langsung mereka, melainkan harus terus diterapkan melalui pendidikan, keteladanan, dan penanaman nilai-nilai kebangsaan. Pasti kita akan terus gelorakan khusus untuk anak-anak yang generasi bawah, muda ya. Kalau generasi kami kan bisa merasakan dari orang tua kami. Nah, yang anak-anak ini, yang anak-anak kita di bawah, generasi 4 juga, cucu segala, itu juga mereka harus merasakan, paling tidak kita memberikan contoh keteladanan dari orang tua kita yang menjadi pahlawan untuk Indonesia. Nah, kita sebagai penerusnya tentu memberikan contoh yang baik buat anak-anak, dan juga sekaligus juga menyadarkan mereka betapa besarnya dan betapa berpotensi yang negara kita tercinta yang harus terus kita jaga. Makanya kalau di Mastrip itu kita punya moto dari bapak-bapak kita itu adalah perjuangan kuteruskan sampai ke akhir zaman. Jadi artinya tidak hanya berdiri sampai generasi 1 orang tua kita, generasi 2 kami putra-putrinya, generasi 3 cucu, tapi juga bisa terus generasi berikutnya. Sehingga hal-hal semacam ini sebenarnya bukan hanya kegiatan yang sifatnya seremonial, tapi sebenarnya ini juga untuk menimbulkan kesadaran lagi kepada kita dan mengingatkan juga yang muda-muda bahwa orang tua kalian itu pernah menjadi bagian dari merah putih ini. Mungkin itu. Di sekolah-sekolah kita sudah ada beberapa daerah itu memasukkan materi terkait dengan Mastrip itu sebagai materi dari sejarahnya. Nah, ini yang terus juga kita upayakan agar ini juga bisa terus diterapkan di sekolah-sekolah yang lain. Ya. Melalui peringatan ke-79 Pertempuran Jalan Salah ini, diharapkan semangat perjuangan para pelajar pejuang TRIP tetap hidup dan menjadi motivasi bagi generasi penerus untuk terus berkarya, menjaga persatuan, serta berkontribusi dalam membangun bangsa sesuai dengan tantangan zaman. Dari Kota Malang, Angel melaporkan. Pemerintah Kota Malang merombak jajaran pejabat pimpinan tinggi Pratama dengan melakukan rotasi dan mutasi terhadap 10 pejabat strategis di lingkungan organisasi perangkat daerah atau OPD. Langkah tersebut ditandai dengan pelantikan dan pengambilan sumpah janji pejabat oleh Wali Kota Malang Wahyu Hidayat di ruang sidang Balai Kota Malang pada Jumat 31 Juli 2026. Salah satu perubahan paling menonjol terjadi pada posisi Sekretaris Daerah atau Sekda Kota Malang. Erik Setio Santoso yang sebelumnya menjabat sebagai Sekda, kini dipercaya mengemban tugas sebagai Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Malang. Dengan pergeseran tersebut, jabatan Sekda untuk sementara masih menunggu proses pengisian sesuai mekanisme yang berlaku.
Pelantikan kali ini menjadi implementasi sistem manajemen talenta yang telah diterapkan pemerintah Kota Malang. Penempatan pejabat dilakukan berdasarkan pemetaan kompetensi, rekam jejak, kinerja, dan potensi aparatur sipil negara atau ASN secara objektif, terukur, dan berkelanjutan untuk memperkuat penerapan sistem merit. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menegaskan bahwa seluruh proses pengisian jabatan telah melalui tahapan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Jabatan yang masih kosong dapat terisi secara bertahap pada Agustus mendatang melalui mekanisme manajemen talenta. Kita coba dulu pergeseran ya sesuai dengan jabatan-jabatan yang kosong kita isi dan yang kosong, dan kami masih ada yang kosong lagi. Tetapi ini kan karena kalau kita akan mengisi jabatan ini, tentu ini selalu ularnya panjang. Ular panjang itu berarti kalau di sini ini tinggal diisi lagi, tinggal lagi. Dan itu butuh waktu. Nah, dengan manajemen talenta kemarin memang sudah banyak ribuan ya dari ASN yang sudah masuk dan sudah terkota-kota. Dan kami tetap memberi kesempatan kepada mereka karena masuknya terkait dengan mengupload data ini pasti tidak mudah dan sulit, dan selama ini belum belum semua dari ASN itu masuk dalam kotak 9 kotak tersebut. Jadi nanti kita memberi kesempatan ini sampai dengan Agustus kami bisa melihat beberapa yang kosong ini untuk segera nanti diisi. Insya Allah Agustus ini beberapa jabatan kosong sudah bisa terisi. Ketua DPRD Kota Malang, Amitya Rananggani Siraduhita, menyatakan akan menunggu rangkaian pengisian jabatan kosong lainnya yang dijadwalkan berlanjut pada Agustus mendatang sesuai penjelasan Wali Kota Malang. Ya pastinya kan tadi Pak Wali bilang ini adalah tahap awal, masih ada rangkaian berikutnya. Jadi ya nanti kita ikuti saja seperti apa pengisian jabatan-jabatan kosong yang masih belum lengkap. Dan tadi beberapa ada yang sudah diisi ya, beberapa yang kosong sudah diisi. Tinggal kita tunggu nanti sesuai yang disampaikan beliau di Agustus. Ya saya kira nanti kan pasti ada mekanisme untuk mengisi jabatan kosong itu. Apakah itu PLT, apakah itu PLH, kan pasti ada mekanisme. Oh yang penting sama seperti sebelum-sebelumnya bisa bekerja bersama, kerja baik, karena kami ini juga tidak bisa bekerja sendiri. Udah itu saja, nggak ada kriteria lain. Terima kasih. Rotasi dan mutasi tersebut merupakan bagian dari strategi penyegaran organisasi dan penyesuaian kebutuhan jabatan agar tata kelola pemerintahan berjalan lebih efektif, profesional, akuntabel, serta mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dari Kota Malang, Angel melaporkan. Pemirsa, berita mengenai Wali Kota dan Wakil Bupati komitmen perkuat ekosistem pendidikan akan kami hadirkan sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Kajana News. Pemirsa, masih bersama Gajana News. Berita selanjutnya, ekosistem pendidikan sebagai fondasi pembangunan sumber daya manusia atau SDM yang unggul dan berdaya saing senantiasa terus dikuatkan. Komitmen ini disampaikan Wali Kota Malang Wahyu Hidayat dan Wakil Bupati Malang Latifah Sohib saat menghadiri Anugerah Pendidikan Jawa Pos Radar Malang di Alana Hotel pada Rabu 29 Juli 2026. Anugerah Pendidikan Jawa Pos Radar Malang menjadi ajang apresiasi bagi sekolah, tenaga pendidik, dan insan pendidikan yang dinilai berhasil menghadirkan inovasi serta meningkatkan kualitas layanan pendidikan. Kegiatan ini juga menjadi wadah untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah, media, dunia pendidikan, dan masyarakat dalam menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing. Melalui sambutannya, Wakil Bupati Malang Latifah Sohib menyampaikan bahwa kemajuan suatu daerah sangat ditentukan oleh kualitas pendidikannya.
Oleh karena itu, keberhasilan sebuah satuan pendidikan tidak hanya diukur dari prestasi akademik, tetapi juga dari kemampuannya membentuk karakter peserta didik, menumbuhkan kreativitas, memperkuat budaya literasi, serta mempersiapkan generasi muda yang adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kegiatan ini bukan sekedar seremoni pemberian penghargaan, tetapi menurut saya merupakan bentuk nyata dukungan media terhadap lahirnya budaya prestasi, inovasi, dan dedikasi di lingkungan pendidikan. Saya juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran Jawa Pos dan Malang yang selama ini senantiasa menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam menyampaikan informasi yang edukatif, membangun optimisme masyarakat, sekaligus mengawal berbagai program pembangunan, khususnya di bidang pendidikan. Sinergi antara pemerintah, media, dunia pendidikan, dunia usaha, dan masyarakat merupakan modal penting dalam mewujudkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing. Sementara itu, dalam sambutan Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat menyampaikan bahwa penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas dedikasi insan pendidikan, sekaligus mendorong lahirnya inovasi yang mampu meningkatkan kualitas pendidikan di Malang Raya. Tentunya ini akan banyak menjadi satu perhatian, dan kami dari pemerintah Kota Malang selain mengapresiasi, tapi kami juga berterima kasih karena saya dengan Mas Wakil Wali Kota punya misi-misi, punya dasar bakti ya, yang harus kami lakukan selama 5 tahun ke depan. Salah satunya dasar baktinya adalah Ngalam Pinter. Ngalam Pinter ini bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di Kota Malang, tentunya menghadapi terkait dengan Indonesia Emas tahun 2025. Langkah-langkah yang lebih besar dalam Ngalam Pinter ini tentu kita memberikan apresiasi, dan ini sudah ditunggu juga oleh Kabupaten Malang untuk bisa meningkatkan bagaimana penyelenggaraan pendidikan, tata kelola, dan juga bisa mendukung Kota Malang ini menjadi kota pendidikan. Melalui Anugerah Pendidikan Jawa Pos Radar Malang 2026, diharapkan semangat berkolaborasi dan berinovasi terus tumbuh, sehingga mampu melahirkan generasi yang unggul, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan masa depan demi kemajuan Malang Raya. Dari Kota Malang, Angel melaporkan. Upaya memperkuat daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di 7 daerah Malang Raya dan sekitarnya terus digencarkan Kantor Perwakilan Bank Indonesia atau KPWBI Malang melalui penyelenggaraan Sabta Rona Pesona atau SRP di Matos pada Kamis 30 Juli 2026 yang berlangsung pada 30 Juli hingga 2 Agustus 2026 di Kota Malang. Dengan mengusung tema Satu Pesona 7 Daerah, menguatkan UMKM, pariwisata melalui digitalisasi, keuangan inklusif dan syariah, SRP 2026 tidak hanya menampilkan beragam produk unggulan UMKM, tetapi juga menjadi sarana kolaborasi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, lembaga keuangan, akademisi, dan masyarakat dalam membangun ekosistem ekonomi yang lebih kuat. Beragam kegiatan strategis turut mewarnai pelaksanaan SRP 2026, di antaranya kurasi produk unggulan, business matching, pameran Wastra Nova, halal chef competition, serta edukasi transaksi pembayaran digital melalui program Krisma atau Kris Masyarakat dan UMKM. Kepala KPWBI Malang, Indra Kuspriyadi, menyampaikan bahwa seluruh rangkaian kegiatan diselenggarakan untuk meningkatkan kualitas produk UMKM, memperluas akses pasar, serta memperkuat daya saing agar mampu menembus pasar nasional maupun internasional. Hari ini kita melaksanakan kegiatan namanya Sabta Rona Pesona ya. Ini bagian daripada kegiatan kita untuk mendukung pengembangan UMKM khususnya di wilayah Bank Indonesia Malang, ada 7 kabupaten kota, dan kegiatan ini akan terus kita tingkatkan pelaksanaannya untuk mengembangkan UMKM, mendorong digitalisasi, dan juga untuk menjaga ketahanan pangan dan stabilitas harga. Dari 7 kabupaten kota, dari Malang Raya, Probolinggo Raya, dan juga Pasuruan Raya akan terus berlangsung insya Allah, dan kita juga akan bekerja sama dengan lebih banyak pihak lagi untuk membuat tidak hanya acara ini, tapi juga konteks pengembangan UMKM kita nanti ke depan juga akan lebih luas lagi.
Kinerja ekonomi di 7 daerah tersebut hingga saat ini masih mampu mencatatkan pertumbuhan di atas rata-rata Provinsi Jawa Timur maupun nasional. Kondisi itu menjadi modal penting untuk terus mendorong pengembangan sektor real, terutama UMKM sebagai tulang punggung perekonomian daerah. Dari Kota Malang, Angel melaporkan. Pemirsa, sesaat lagi kami akan kembali dengan berita Wamendagri pastikan pencegahan TBC jadi prioritas pemerintah nasional. Jangan kemana-mana, tetap di Gajana News. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Berita selanjutnya, Wakil Menteri Dalam Negeri atau Wamendagri bersama Wakil Menteri Kesehatan meninjau pelaksanaan program penanggulangan tuberkulosis atau TBC di Puskesmas Cisadea, Kota Malang pada Kamis 30 Juli 2026. Kunjungan dilakukan untuk memastikan penguatan upaya pencegahan TBC yang menjadi salah satu program prioritas nasional Presiden, mengingat Indonesia masih menjadi negara dengan jumlah kasus TBC tertinggi kedua di dunia. Di Kota Malang, sistem pemantauan TBC telah menggunakan dashboard digital yang mampu memetakan persebaran kasus hingga tingkat kelurahan. Di Kelurahan Purwantoro, tercatat sekitar 302 warga berstatus terduga TBC dengan 26 orang telah terkonfirmasi positif. Berdasarkan pemetaan tersebut, tingkat penularan di wilayah itu masih tergolong rendah, sehingga penanganan dapat dilakukan secara lebih terarah. Dalam kunjungan tersebut, Wakil Menteri Kesehatan RI, Benjamin Paulus Octavianus, menjelaskan bahwa pemerintah tidak lagi hanya berfokus pada pengobatan pasien TBC, tetapi juga memperkuat upaya pencegahan melalui pemeriksaan, serta pemberian terapi kepada anggota keluarga yang melakukan kontak erat dengan penderita. Bahwa kedatangan kami ke Malang ini atas perintah daripada Pak Presiden. Presiden ingin dalam program beliau memimpin adalah pemberantasan tuberkulosis karena Indonesia kasusnya TB nomor 2 di dunia. Maka kita diperintahkan Kemenkes membuat program melakukan, sebetulnya selama ini apa yang kita kerjakan sudah sangat bagus. Bahwa pengobatan TB kasusnya sudah mencapai 80% lebih yang ditemukan kasusnya. Dibanding 5 tahun lalu ditemukan baru 48%. Nah, tetapi kita selama ini ngobatin yang sakit. Orang yang kontak serumah belum secara maksimal dikerjakan. Di Kota Malang sudah cukup bagus, tapi ada provinsi lain yang orang serumah belum diobatin apa-apa, nggak dicek kesehatannya apa-apa. Kalau di Kota Malang tadi kan tinggi, berapa Pak tadi? 68% sudah sangat tinggi. Untuk ukuran nasional sudah sangat tinggi. Jawa Timur, Jawa Barat sama Banten tuh penemuan kasusnya tinggi dan pencegahannya sudah mulai bagus. Tapi begitu banyak provinsi yang pencegahannya belum jalan. Maka ini yang kita kerjakan supaya apa? Melalui media ini saya memanfaatkan apa? Supaya orang yang serumah dilakukan cek kesehatan gratis. Kalau dia nggak sakit dapat obat pencegahan. Untuk mendukung percepatan screening, Kementerian Kesehatan juga menambah 1 unit portable X-ray bagi Kota Malang. Fasilitas tersebut diharapkan dapat mempercepat pelaksanaan program screening TBC di 153 titik yang dijadwalkan berlangsung pada Agustus hingga Oktober 2026. Dari Kota Malang, Angel melaporkan. Kantor Perwakilan Bank Indonesia atau KPWBI Malang menghadirkan talk show Fashion Trend Forecast dalam rangkaian Sabta Rona Pesona atau SRP yang digelar di Malang Town Square atau Matos pada Kamis 30 Juli 2026. Kegiatan ini menghadirkan salah satu desainer terkemuka Indonesia, Musa Widiatmodjo, yang berbagi wawasan mengenai perkembangan dunia fashion, pentingnya ilmu pengetahuan serta tantangan industri kreatif di era modern. Desain baju tuh dalam sesi talk show, Musa Widiatmodjo menegaskan bahwa seorang desainer tidak hanya memiliki kemampuan mendesain. Menurutnya, ilmu pengetahuan dan wawasan menjadi fondasi utama dalam menciptakan karya yang memiliki nilai dan karakter. Ia menyebutkan bahwa pemahaman terhadap tren sangat penting karena dapat memicu kreativitas, sehingga setiap karya yang dihasilkan memiliki konsep yang matang dan tidak dibuat secara asal-asalan. Dunia fashion pada dasarnya menjual perbedaan. Oleh karena itu, setiap desainer harus mampu menciptakan identitas yang kuat melalui pemilihan warna, motif, dan karakter desain. Menurutnya, warna menjadi unsur pertama yang dilihat oleh masyarakat dalam sebuah karya fashion, sehingga memiliki peran penting dalam membangun nilai seni dan daya tarik sebuah busana.
Desainer Musa Widiatmojo juga menekankan bahwa karya yang dibuat dengan keahlian dan karakter desainer sendiri akan selalu memiliki nilai, keunikan, dan identitas yang tidak dapat sepenuhnya digantikan oleh teknologi. Seorang desainer harus mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan identitas karyanya. Fashion selalu berkaitan dengan masa lalu, masa kini, dan masa depan yang terus berkembang mengikuti perubahan gaya hidup masyarakat. Saya hari ini penekanannya adalah bahwa dalam industri kreatif fashion itu ada ilmunya dan ada langkah-langkah, ada proses tahapan-tahapan. Jadi saya ingin memberikan gambaran kepada para hadirin bahwa dunia fashion itu bukan soal baju, tetapi soal bagaimana mengelola keinginan dan mimpi dari manusia. Karena kita pada akhirnya berkarya untuk dipakai oleh manusia itu sendiri. Jadi penekanannya adalah bagaimana kita bisa memperkaya diri dengan ilmu, dengan informasi yang pada akhirnya itu akan menunjang kreativitas kita dalam berkarya. Menyinggung perkembangan teknologi, Musa mengakui bahwa kehadiran kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI memberikan kemudahan bagi desainer dalam berkarya. Meski demikian, ia mengingatkan agar pemanfaatan AI tetap dilakukan secara bijak dan tidak menghilangkan sentuhan kreatif hasil karya tangan manusia. Dari Kota Malang, Angel melaporkan. Konsumen kan untuk manusia. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini dalam Gajayana News. Saya Anjana Maharani, peserta kru yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Tetap saksikan Gajayana News, sumber informasi berita terkini yang selalu hadir di Gajayana TV. Lebih dekat dan inspiratif.